Mahfud MD curhat dicap menteri pembohong terkait kasus HAM era Jokowi. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan pernah dicap sebagai menteri pembohong karena mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada tahun 2019 silam. Padahal menurutnya kala itu memang tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi, melainkan kasus kejahatan yang berat dan lainnya. Saya dulu bilang waktu jadi menteri pertama di era pemerintahan Pak Jokowi tidak ada pelanggaran HAM berat, marah semua, bohong baru jadi menteri bohong, katanya begitu, kata Mahfud dalam rapat kerja bersama Komite IDPD di Selasa 4 Juli. Mahfud mengatakan masyarakat saat ini banyak yang tidak bisa membedakan pelanggaran HAM berat dengan kejahatan berat. Ia mencontohkan, kasus terorisme di Bali yang menewaskan 220 orang misalnya, itu menurutnya termasuk kejahatan berat dan bukan pelanggaran HAM berat. Selain itu, lembaga yang berhak merekomendasikan atau menentukan kasus pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM. Mahfud mencontohkan, saat aparat TNI melakukan pengeroyokan dan penembakan warga sipil hingga tewas dan luka-luka dalam kasus Paniai berdarah, Komnas HAM menetapkan kasus pelanggaran HAM berat, namun ternyata dibebaskan lantaran tidak cukup bukti. Pun dengan peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan 134 orang, namun kemudian dinyatakan Komnas HAM bukan pelanggaran HAM. Dengan demikian, pemerintah juga akan menyatakan hal serupa. Mahfud selanjutnya merinci 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk peristiwa kerusuhan Mei 1998 hingga peristiwa Wamena di Papua tahun 2003. Ia menyebut 12 kasus pelanggaran berat itu sudah direkomendasi oleh Komnas HAM. Ini 12 ini yang sudah kami verifikasi, Pak, banyak loh pelanggaran HAM itu di Aceh masih ada lagi Tengku Bantakiah misalnya, loh itu tidak direkomendasikan oleh Komnas HAM. Kami tidak boleh menyebut sendiri atau atas usul orang. Nggak bisa, harus Komnas HAM yang mengatakan, ujar Mahfud. Mahfud MD, biang Al-Zaitun sudah ditangani, namanya Panji Gumilang. Jakarta, CNN Indonesia, Menko Polhukam Mahfud MD meminta polemik terkait pondok pesantren Al-Zaitun tak usah dibesarkan lantaran biang keladi persoalan ini yakni pengasuhnya Panji Gumilang sudah ditangani. Tak usah dibesar-besarkan karena biangnya di orang namanya Panji Gumilang. Ini udah ditangani, kata Mahfud di Istana Wakil Presiden dikutip di kanal YouTube Wakil Presiden RI, Selasa 4 Juli. Mahfud menjelaskan pemerintah telah memilih 3 langkah dalam menangani polemik Al-Zaitun. Pertama, kata Mahfud, aparat akan melakukan dakwaan kepada perseorangan yang diduga melakukan pelbagai tindak pidana dari banyak laporan. Dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara. Tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan, sesudah penersangkaan dan pendakwaan. Lalu penuntutan dan vonis, pidana terhadap orang, kata Mahfud. Langkah kedua, Mahfud mengatakan institusi Al-Zaitun akan diselamatkan dan dibina oleh Kemenak. Ia mengatakan lembaga ini akan dibina sesuai visi dan misi yang tertulis di pesantren Al-Zaitun. Karenanya, ia berharap tak ada lagi berbagai kegiatan terselubung yang tak sesuai peraturan perundang-undangan. Tak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan Al-Zaitun, pesantren dan sekolah itu akan dibina di bawah pengawasan Kemenak, kata dia. Upaya terakhir, Mahfud mengatakan pemerintah akan menjaga tertib sosial dan keamanan di kawasan Al-Zaitun. Nantinya, upaya ini akan dikoordinasikan oleh Gubernur Jabar dan aparat keamanan setempat. Bersama aparat vertikal setempat. Mungkin Polda, lalu Kabinda, TNI udah pasti, kata Mahfud. Pesantren Al-Zaitun belakangan ini menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang dari ajaran Islam.